Halo anandaku semua, hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu perdagangan internasional. Nah, tahukah kamu bahwa setiap negara, bahkan setiap manusia, itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berdampingan dengan orang lain, membutuhkan kerjasama dan membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, setiap negara pun memerlukan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Bahkan, negara yang katanya superpower seperti Amerika pun itu sangat membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Contohnya nih, Amerika itu adalah importir minyak bumi terbesar dari negara Timur Tengah. Maka dari itu, Amerika memerlukan kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah. Contohnya, ekspor dan impor minyak bumi. Kalau nih, tidak ada kerjasama antara Amerika dan juga negara Timur Tengah. Timur Tengah tidak mau mengekspor minyak buminya. Nah, Amerika bisa kewalahan karena banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang membutuhkan minyak bumi sebagai bahan produksinya untuk menjalankan perusahaannya. Seperti itu. Jadi negara yang superpower pun membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Nah, kenapa? Kenapa nih kita membutuhkan kerjasama dengan negara lain? Kenapa perdagangan internasional itu diperlukan? Karena yang pertama, setiap negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Indonesia dengan negara Jepang itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Indonesia banyak sumber daya atau bahan-bahan baku. Sedangkan di Jepang itu lebih sedikit sumber daya alamnya. Maka dari itu, Jepang memerlukan kerjasama dengan Indonesia untuk membeli barang-barang atau bahan-bahan baku yang nanti diproduksi oleh Jepang. Yang kedua adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setiap negara itu memiliki perbedaan ilmu pengetahuan dan juga teknologinya. Misal, tidak dipungkiri bahwa negara Indonesia atau masyarakat Indonesia itu memiliki pengetahuan dan teknologi yang bisa dibilang minim ya jika dibanding negara-negara maju seperti Jepang, lalu Kanada, Inggris gitu. Maka dari itu, karena perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukannya perdagangan internasional. Contoh, misal Indonesia memang bisa membuat kendaraan-kendaraan atau otomotif. Namun, tidak dipungkiri bahwa teknologi yang dipakai oleh Indonesia itu lebih minim dibanding teknologi dari Jepang. Maka dari itu, banyak perusahaan-perusahaan Jepang, merek-merek Jepang, otomotif Jepang seperti Honda, Yamaha, itu mengekspor bahkan membuat perusahaan di Indonesia karena memang teknologinya yang lebih baik gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusianya. Nah, dengan perbedaan kualitas sumber daya manusianya pun, maka diperlukan perdagangan internasional. Contoh, banyak negara-negara atau masyarakat-masyarakat asing yang bekerja di Indonesia dan juga menghasilkan jasa, pertukaran jasa antara negara Indonesia dengan negara lain. Karena Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kualitasnya baik gitu. Selanjutnya yang keempat adalah perbedaan budaya. Dengan perbedaan budaya, maka tiap daerah, tiap negara itu memiliki
ketertarikan dengan budaya orang lain. Nah, contohnya misal kayak sekarang tuh lagi hits K-popers. Karena perbedaan budaya antara Indonesia dengan Korea dan karena masyarakat Indonesia yang tertarik dengan kebudayaan Korea, maka konsumtivitas atau konsumen Indonesia itu ingin membeli produk-produk kebudayaan dari Korea gitu. Maka dari itu banyak juga orang-orang Korea yang memasarkan produknya, barangnya ke Indonesia. Contohnya misal skincare, biar glowing seperti artis-artis Korea. Nah, jadi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang suka dengan budaya K-pop, itu tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah yang kelima, perbedaan harga barang dan biaya produksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak produk-produk Cina yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Karena apa? Karena harga dari produk-produk Cina itu bisa lebih murah dibandingkan produk-produk lainnya. Maka dari itu banyak juga konsumen-konsumen yang lebih memilih produk Cina walaupun kualitasnya kurang bagus tapi harganya terjangkau. Nah, selain perbedaan harga barang, ada juga perbedaan biaya produksi. Kalau di Cina itu biaya produksinya bisa tergolong minim. Maka dari itu banyak nih perusahaan-perusahaan kecil di Cina yang membuat suatu produk karena biaya produksinya kecil dan bisa disebar ke negara-negara lain. Gitu. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional itu adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Lainnya ini bukan kain, salah. Berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi adanya perdagangan ataupun kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain, kedua negara atau banyak negara, dua negara atau lebih, kerjasama atau perdagangan dua negara ataupun lebih ya, itu yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi harus sepakat nih, dua-duanya sepakat, baru bisa diteruskan menjadi perdagangan internasional. Nah, lalu selanjutnya, contoh dari kegiatan perdagangan internasional itu adalah dua jenis, yakni ekspor dan juga impor. Ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual barang ke negara lain. Ekspor berarti X, keluar. Berarti ekspor itu adalah menjual atau mengirim barang ke luar negara. Dan bisa dilihat dari tanda panahnya yang Ibu kasih ya di sini. Itu menunjukkan dari dalam keluar. Lalu selanjutnya adalah impor. Impor itu adalah memasukkan barang atau membeli barang dari negara lain. Impor berarti dari kata in sebenarnya, yaitu ke dalam. Bisa dilihat juga dari tanda panahnya yang muncul dari luar ke dalam. Itu adalah kegiatan perdagangan internasional, yakni ekspor dan impor. Oke, terima kasih Anandaku semua. Cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang perdagangan internasional. Hari ini kita belajar sampai situ dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan bila ada yang kurang paham, langsung konfirmasi ke Ibu ya, biar nanti Ibu akan jelaskan. Terima kasih.